Untuk semuanya, mohon maaf sekali lagi. Bentar, saya belum selesai. Saya tidak sepakat, ya, mohon maaf. Nah inilah jahatnya mereka. Tanovi gimana Tanovi? Tanovi, gak sepakatnya gimana Tanovi? Sedikit aja kalau nggak, Bang Geri. Bang Geri, gimana Mas? Kak, nggak bisa Kak. Tanovi gimana? Tanovi gak sepakatnya kenapa? Gimana Kak? Oke. Selama ini aku sakit. Aku sangat sakit. Aku sangat sakit. Aku sangat buta. Tapi kenapa semua dunia mengentam aku? Kecewa. Udah tinggal di ujung bayangan. Kecewa. Ya bisa rasakan lah bagaimana kecewanya. Segitu jahatnya aku dibuang. Segitu jahatnya. Aku bukan orang jahat. Pemirsa Intens Investigasi. Geger kisru donasi Agus Salim versus Pratiwi Novianti yang semakin memanas. Bagaimana tidak, donasi yang awalnya diniatkan sebagai aksi sosial, kini berubah menjadi drama penuh kontroversi. Para donatur pun kini yang merasa memiliki hak atas transparansi dana malah seolah dikesampingkan. Dan kabarnya tidak dilibatkan dalam acara mediasi. Lantas, seperti apa kekecewaan pihak donatur yang disampaikan melalui kuasa hukum mereka? Benarkah menurut para donatur, keputusan tanpa melibatkan mereka ibarat merampok uang mereka karena tak tahu kemana aliran dana tersebut berakhir? Dan lalu apa pula hal yang membuat Farhad Abbas dengan tegas menyatakan bahwa donatur tidak perlu dilibatkan dalam mediasi ini? Akankah pula para donatur mendapatkan hak mereka untuk dilibatkan? Atau justru Farhad Abbas yang akan tetap berdiri di atas keyakinannya bahwa donatur tak lagi memiliki peran setelah uang disumbangkan? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Drama panjang terkait donasi untuk Agus Salim semakin memanas. Mediasi yang rencananya digelar hari ini justru menuai protes keras dari pihak donatur yang merasa diabaikan dalam proses menuju perdamaian tersebut. Kuasa hukum donatur secara tegas menyayangkan keputusan ini dan mengungkapkan kekecewaannya terhadap penyelenggara mediasi. Dalam wawancaranya, kuasa hukum para donatur menegaskan bahwa para donatur memiliki kontribusi besar dalam kasus ini. Dan sebagai pihak yang menyumbangkan uang mereka untuk pengobatan Agus Salim, donatur seharusnya tidak dipinggirkan begitu saja. Kuasa hukum donatur juga mengungkapkan bahwa inisiatif untuk mengawal uang donasi ini datang langsung dari para donatur, sehingga mereka merasa perlu mengetahui dengan jelas kemana arah dana yang telah mereka sumbangkan dan bagaimana proses perundingan terkait kasus ini berjalan. Sampai saat ini belum ada, itu sepertinya demikian. Sampai hari ini belum ada sih, nggak tahu kalau besok pagi ya. Polling itu sebenarnya nggak akan muncul kalau nggak ada muarah daripada persoalan ini menjadi kisru. Kan begitu ya? Nah, polling itu akhirnya muncul karena memang diinisiasi oleh berbagai donatur ingin mengawal kemana sebenarnya uang ini dan bagaimana akhir perundingan terakhirnya. Supaya apa? Supaya dapat diselesaikan dengan baik-baik. Tapi dengan tidak mengabaikan donatur. Karena apa? Donatur berada di lingkaran
yang paling penting di antara lingkaran donasi ini antara pihak Agus dan pihak Nopi. Kan begitu ya? Kalau tidak ada donatur di dalam lingkaran donasi ini, ya mungkin Nopi sama Agus nggak ada dalam peristiwa ini. Artinya bukan figuran ini, donatur ini, termasuk pemeran utama juga, di samping pemeran utama yang lainnya. Harusnya kan ya kalau memang mau menuju sebuah perdamaian, kita sebagai pemilik uang kan harus tahu damainya seperti apa. Terus minta maaf enggak sih sebenarnya si Agus ini gitu ya. Karena dia awalnya sudah melaporkan Nopi ya, sudah menyatakan nggak perlu uangnya, lebih bagus dia memilih harga diri, martabat. Artinya dia bilang nggak perlu uangnya itu, mikir nggak kalau itu juga mencederai donatur. Karena donatur ya udah ikhlas awalnya, tapi tujuannya untuk pengobatan ya. Bukan untuk kegunaan yang lain. Ikhlas dan rela itu untuk pengobatan itu sesuai dengan yang digalang pada saat permohonan pertama kali oleh Teh Nopi dan Kudensu. Bukan untuk kepentingan yang lain. Kalau kepentingan yang lain donatur ya nggak ikhlas, mending ditarik lagi gitu loh. Kontroversi mengenai pengelolaan donasi untuk Agus Salim juga semakin memanas. Setelah serangkaian kejadian dan pernyataan yang datang dari berbagai pihak, kini kuasa hukum para donatur yang jelas-jelas mengungkapkan kekecewaannya, menegaskan bahwa uang yang disumbangkan oleh para donatur dianggap sangat penting dalam proses ini, maka seharusnya suara para donatur juga seharusnya didengar. Kuasa hukum juga menjelaskan bahwa jika pihak-pihak terkait ingin menunjukkan komitmen yang serius dalam proses ini, maka sudah seharusnya para donatur dilibatkan, mengingat mereka adalah penggerak utama yang membuat donasi untuk Agus Salim bisa terwujud. Donasi yang dikumpulkan melalui kanal YouTube Denny Sumargo dan mencatatkan angka fantastis, semua berkat sumbangan dari ribuan orang yang percaya pada tujuan penggalangan dana tersebut. Maka dari itu, mengingat besarnya jumlah uang yang telah terkumpul, kuasa hukum donatur merasa sangat wajar bagi para donatur untuk meminta penjelasan yang jelas dan transparan tentang penggunaan dana tersebut. Apalagi setelah adanya tuduhan dan keraguan terkait pengelolaan dana yang sempat dipindahkan ke rekening yayasan milik Novi. Kalau kita bicara moralitas dan etika, ada orang berbuat baik, ya harusnya kita hargai dong. Berikan ruang buat donatur untuk memberikan kontribusi pemikiran yang baik untuk menuju perdamaian yang baik pula, supaya donatur mengetahui uangnya ini akhirnya kemana. Apakah tetap di Nopi sebagian, apakah dikasih semua ke Agus, apakah dikantongi ke mana ini, ke panti-panti asuhan, apakah dikantongi kemana. Artinya kalau diberikan ruang kepada donatur kan boleh juga untuk melihat bagaimana proses perdamaiannya. Tapi kalau donatur merasa artinya diabaikan, ya ini kan kembali kepada tatanan moral dan etika juga sih kalau menurut saya. Harusnya juga Nopi nih, menurut saya harusnya mengundang kami juga gitu. Karena kami adalah orang pertama yang menjadi lokomotor untuk memberikan donasi, sehingga pada saat telah dibuka kembali di YouTube-nya Densu dengan berbagai followers dan lain-lain, ikut berpartisipasi bahu-membahu sampai uangnya senilai segitu banyak. Nopi kalau mau bertemu dengan pihak sana dan melupakan pihak donatur, sebenarnya menurut saya yang lebih lupa kacang dan kulitnya siapa sih? Saya kan nggak kenal sebenarnya Agus gitu ya, kalau nggak diviralkan oleh mereka gitu ya. Harusnya Nopi di sini punya peran penting. Apakah memang mau melupakan pihak yang udah ikut membantu, atau dia mau melangsungkan demi kepentingannya sendiri? Kita harus tahu dong, kalau memang hanya mereka berdua, uang donatur itu mau kemana? Uang itu sekarang kami tahu ada di yayasan, gitu loh. Hati-hati ya, hati-hati nih. Jadi menurut saya hati-hati untuk melaksanakan perdamaian ini, jangan sampai menimbulkan dugaan adanya kekisruhan nantinya, ya, karena pasti ada pihak-pihak yang tidak berterima kalau ini tidak diselesaikan dengan baik. Sementara itu, di tengah kekecewaan para donatur, kuasa hukum donatur juga mengungkapkan bahwa mereka kini tengah fokus pada pengumpulan suara melalui sistem polling. Polling ini dibuat sebagai wadah bagi para donatur untuk bersuara dan menyampaikan pendapat mereka terkait dana donasi yang diduga sempat disalahgunakan oleh Agus Salim
sebelum akhirnya dipindahkan ke rekening yayasan milik Novi. Dalam wawancara terbaru, kuasa hukum donatur memaparkan bahwa polling ini menunjukkan antusiasme luar biasa dari para donatur. Polling yang dibuat ini bertujuan untuk memberikan ruang bagi para donatur yang merasa suaranya diabaikan. Kuasa hukum donatur pun memastikan bahwa setiap donatur yang berpartisipasi telah diverifikasi keabsahannya sehingga hasil polling ini memiliki legitimasi yang kuat. Namun selain itu, kuasa hukum juga menyoroti dugaan bahwa pihak-pihak tertentu tidak mengakui keberadaan polling ini. Para donatur memiliki hak hukum untuk memperjuangkan keadilan jika merasa dikesampingkan dalam proses mediasi atau keputusan terkait dana donasi ini. Dengan tingginya antusiasme donatur terhadap polling ini, banyak pihak kini menunggu bagaimana hasil akhir akan mempengaruhi proses penyelesaian polemik donasi Agus Salim. Apakah aspirasi donatur melalui polling akan dihargai, ataukah konflik ini akan semakin memanas karena adanya dugaan pengabaian terhadap suara mereka? Tidak ada. Yang ada itu kami hanya ingin fokus kepada polling system ya yang sudah dibuatkan itu, yang kenaikannya sangat signifikan. Kemarin itu hanya sekitar 1.700, hari ini sudah nggak tahu deh sore ini ya. Tadi siang itu hampir 5.400 yang sudah mendaftar. Artinya animo daripada donatur ini sangat tinggi melihat kenaikannya sampai 5.400. Kita lihatlah sampai besok atau lusa kemudian. Silakan saja, negara ini kan negara hukum ya. Berhak untuk melakukan proses-proses upaya hukum dan langkah-langkah hukum. Apabila tidak menemukan satu nilai-nilai keadilan terhadap proses-proses yang mana donatur juga memiliki peran penting dalam lingkaran donasi ini. Apabila memang di dalam pertemuan itu besok kita tidak diundang, tapi nggak tahu. Walau alam ya, mana tahu besok pagi diundang, kita juga nggak tahu kan. Ya tentunya kan harus dihargai polling ini kan. Jangan capek-capek donatur sudah mengisi atau registrasi di link polling tersebut, sistem tersebut, kan ada itu poinnya. Satu, kembalikan ke Agus, atau kembalikan kepada orang yang lebih membutuhkan, atau kembalikan kepada donatur. Ada data yang tidak valid ya. Di sini kan memang dilihat, kalau yang untuk kembalikan Agus itu kan kita lihat ya, ini tren isunya yang ada, yang kita lihat ini. Tren isunya itu kan minim untuk mengembalikan kepada Agus. Nah, makanya kalau dilakukan secara diam-diam, dugaan saya ya supaya tidak membahas masalah polling, karena mereka kan nggak mengakui polling katanya. Terserah aja, polling itu kan diisi oleh donatur gitu. Di lain sisi, di tengah kisru donasi Agus Salim semakin memanas, kini giliran Farhad Abbas yang memberikan tanggapan menohok. Dalam sebuah wawancara, Farhad Abbas dengan tegas menyatakan bahwa ia hanya mengundang pihak-pihak yang memang relevan dan resmi untuk hadir dalam acara mediasi yang digelar. Farhad menegaskan bahwa donatur tidak perlu dilibatkan dalam mediasi ini, karena secara hukum, uang yang telah mereka donasikan tidak lagi menjadi hak mereka. Dan baginya, donasi adalah bentuk pemberian sukarela yang tidak memiliki ikatan lebih lanjut setelah dana tersebut diterima oleh pihak yang berhak. Donatur itu bukan urusan saya. Tapi gara-gara ada orang-orang bikin polling-polling, nanti pollingnya dia menjadikan dasarnya gitu. Ini kan dasarnya adanya polling kan biar ada kejelasan juga. Donatur siapa? Itu bang. Siapa orangnya? Nah itu makanya Emang boleh pakai polling ke pengadilan? Ya dia disebutin misalnya 1.000 orang namanya, kasih 1.000 surat materai, kasih kuasa. Hanya gara-gara uang 17.000 menunjuk pengacara bayar berapa? Ya kan? Udah deh. Kalau pengacara tuh masih ngisap-ngisap ini mah udah gak usah ngaku pengacara ya. Jadi tukang masak aja. Besok saya tuan rumah. Saya tuan rumah gitu ya. Siapa yang mau hadir? Yang mau hadir harus pakai KTP jelas, tidak bisa masuk kalau tidak ada KTP. Tidak ada nama yang terdaftar, termasuk wartawan. Tim Novi akan hadir Bang besok? Ya timnya sudah ada namanya. Dia ada mengusulkan nama. Kalau seorang pengacara yang benar, kalau ada yang mengaku pernah dilaporkan oleh Farhad, kemudian dipanggil polisi, kemudian menggugurkan kandungannya, bukan langsung kami siap akan membela, melawan Farhad, menjadikan ini saatnya Farhad kita hancurkan. Tidak seperti itu. Kalau pengacara bilang, kamu siapa? Kamu donasi, donatur. Mana sumbanganmu? Bukti sumbanganmu mana? Nah ini, berapa? 7.000 perak, 10.000 perak, atau 1 juta, atau 100 juta. Kemudian,
Mana laporannya Farhad Abbas? Mana laporannya Farhad Abbas? Sampai sekarang, satu orang donatur pun yang mengatakan berani minta uang kembali pun tidak ada. Jadi saya anggap tidak ada. Bagaimana itu laporan ada? Nah, dan itu merupakan satu bentuk rekayasa keji. Fitnah yang sengaja dibentuk oleh lawyer-lawyer yang tidak ada kantornya, pengacara-pengacara yang tidak ada izin dan tidak pernah ikut kode etik advokat. Rata-rata mereka ini nggak jelas. Lihat aja penampilannya. Dari pengacara itu kelihatan dari bajunya, penampilannya, gayanya kelihatan. Dari otaknya dan rekam jejak selama ini dia mengadili siapa, beracara dengan siapa. Tapi kalau ini pengacara TikTok, bukan pengacara kayak kami ini, pengacara taktik ya, yang pakai otak dan banyak intrik maupun banyak otak inisiatif ya. Geger kekecewaan pihak donatur. Krisnamurti sebagai tim kuasa hukum Agus tegaskan maksud pertemuan antara pihaknya dan Novi. Lantas, apa kata Krisnamurti sebagai tim kuasa hukum Agus? Teruntuk subscriber Intens Investigasi, terima kasih atas atensi dan perhatiannya selama ini. Hingga kini Intens Investigasi telah berusia 5 tahun. Saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Terima kasih. Selamat untuk Intens Investigasi. 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Di tengah panasnya kisruh donasi Agus Salim, Krisnamurti selaku kuasa hukum dari pihak Agus memberikan penjelasan terkait mediasi yang sedang berlangsung. Menurut Krisna, pertemuan mediasi ini sejak awal memang hanya dirancang untuk menyelesaikan permasalahan antara pihak Agus Salim dan pihak Novi beserta yayasannya. Namun, Krisna juga menegaskan bahwa jika donatur ingin menyampaikan keluhan atau protes kepada pihak Agus, mereka harus mengikuti prosedur yang resmi. Salah satunya adalah dengan bersurat langsung kepada pihak Agus Salim. Krisna pun menjelaskan mengapa donatur tidak dilibatkan dalam mediasi. Menurutnya, fokus utama dari mediasi ini adalah menyelesaikan konflik yang terjadi antara Agus dan Novi yang merupakan inti dari permasalahan. Kami kemarin bilang kan bahwa ada pihak-pihak yang ingin hadir ya di dalam pertemuan besok. Cuman kita sudah tentukan sikap bahwa kita inginnya besok perwakilan dari pihak Novi dengan Agus. Artinya bahwa kedua belah pihak inilah yang menjadi inti daripada persoalan. Menurut saya adalah yang boleh hadir besok kita udah perjelas bahwa dari Novi dengan pihak Agus saja. Jadi kita nggak ada mengundang pihak-pihak yang lain. Jadi kalau misalkan pihak-pihak yang lain ingin datang nanti di agenda selanjutnya aja. Tapi yang pasti untuk besok kita hanya ada dari pihak Novi dengan pihak Agus, tidak ada pihak-pihak lain lagi. Ya kedua belah pihak ini karena yang menjadi laporan selama ini ke pihak Polda Metro kan juga terkait masalah kedua belah pihak ini antara Novi dengan Agus yang bersengketa saat ini. Artinya bahwa yang menjadi masalah Agus dengan Novi kita mau selesaikan dulu. Nanti terkait menyangkut masalah pihak donatur dia keberatan ataupun donatur berkeinginan lain dan sebagainya ya silakan saja kan. Kita nggak ada hubungannya juga dengan yayasan. Kalau misalkan mereka mau komplain dengan pihak yayasan, monggo silakan aja. Tapi kalau mereka mau komplain kepada pihak Agus, ya silakan mereka bersurat dulu ke kita, baru kita tanggapi seperti apa kuasa daripada donatur kepada pihak kita. Sekarang kan belum ada mereka menyurati, atau mereka bikin gugatan, atau mereka bikin keberatan melaporkan polisi, itu kan juga belum ada. Jadi kita kesampingkan dulu yang pasti terkait masalah donatur dengan kuasa donatur. Setali 3 uang dengan donatur, sosok Denny Sumargo yang menjadi inisiator penggalangan dana melalui kanal YouTube-nya juga tak diundang dalam pertemuan ini. Hal ini memicu berbagai spekulasi mengenai jalannya proses mediasi tersebut. Namun Krisnamurti memberikan penjelasan. Menurut Krisna, mediasi kali ini memang hanya difokuskan pada pihak-pihak utama yang terlibat langsung dalam konflik, yakni Agus Salim dan Novi beserta yayasannya.
kan kita bilang bahwa kita ingin yang berkonflik ini adalah terkait menyangkut masalah Novi dengan Agus. Di dalam laporannya yang dilakukan oleh FH sendiri kan juga jelas bahwa yang dilaporkan adalah pihak yayasan dengan Novi. Jadi nggak ada kaitannya dengan Densu. Kalau terkait masalah FH dengan Densu kan itu beda lagi sendiri. Jadi kita nggak mau dicampur adukan terkait masalah pertemuan besok apakah harus ada Densu atau tidak. Jadi kami anggap bahwa kami mengacu kepada laporan polisi aja yang ada di Polda antara FH sebagai kuasa daripada Agus ya kan bersama kami dengan tim melaporkan terkait yayasan dengan Novi. Jadi intinya bahwa poinnya adalah besok pertemuan kedua belah pihak dulu aja. Kita dari awal pun juga seperti yang saya bilang kan dulu, saya ingat statement saya bahwa saya mengundang Novi yang lebih fokus kepada percepatan pengobatannya Agus. Artinya kita ingin ada kejelasan terkait menyangkut masalah pengobatannya Agus karena berkejaran antara dengan waktu terkait masalah pengobatan. Kedua, kan terkait masalah uang Agus. Kalau masalah uang itu harus diserahkan kepada kami, juga kan dari awal kita nggak ngotot itu kok. Karena kita nggak ngotot itu. Jadi buat kita adalah on the track berjalan pengobatannya Agus, lalu sisanya juga akan diberikan lagi kepada Agus untuk berkelanjutan kehidupannya Agus. Saya rasa poin itu udah kelar. Sementara itu, di tengah keputusan untuk tidak melibatkan donatur dan Denny Sumargo dalam mediasi ini, kemarin Agus minta Aji dihukum seberat-beratnya hingga memicu kekecewaan pihak Aji. Seperti apa pernyataan kekecewaan pihak Aji? Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Di balik polemik donasi Agus Salim, Agus pun akhirnya bertemu dengan Aji, terdakwa sekaligus pelaku penyiram air keras yang membuat matanya buta. Berlangsung di persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada Senin 25 November 2024 kemarin. Agus yang diminta menjadi saksi di persidangan awalnya belak-belakan di depan majelis hakim. Tiba-tiba menangis sesegukan saat menceritakan detik-detik penyiraman air keras yang dilakukan Aji pada September 2024 lalu. Bahkan saking terlarut dalam emosi saat duduk sebagai saksi di depan majelis hakim, Agus pun kembali tak bisa membendung air matanya. Hingga Agus pun akhirnya dibawa keluar sidang, sembari menyuarakan tentang harapannya agar Aji, teman kerjanya itu, dihukum seberat-beratnya. Lantas begini juga tanggapan pihak Aji saat Agus memberikan keterangan yang diduga pada awalnya sempat tidak jujur. Yang saya rasakan itu dan saya bakalan buta, itu panas yang saya rasakan, saya teriak-teriak. Masih rasakan panas ya? Panas sekali yang saya rasakan, karena itu seluruh badan saya kan, dari mulai mata, badan, tangan, sampai kaki saya, sampai sekarang seperti ini yang saya rasakan sakitnya yang mulia. Penyiraman benar nggak itu? Saya nggak nyiram aja. Ada kamu siram ya kan? Siram benar. Tapi saya nggak nyiram aja. Saya nggak nyiram aja, semuanya itu badan. Haji. Ntar dulu apa? Makanya ngomongnya yang besar, kuat suaranya. Saya penting nggak nyiram aja mulia. Asal aja. Nanti majelis hakim yang pertimbangkan ya, santai aja, nggak usah ini. Jadi ada keterangan saksi 3 yang tadi ya. Bisa tenang nggak? Nanti kalau kamu nggak tenang, apa saya nggak bisa juga ini. Saya juga bisa sedih juga ini. Jangan dulu, tenang dulu ya. Kita pasrahkan pada hakim ya. Biar pegang hukum yang bicara. Terus hukum yang berat terus. Kasih hukuman seberat-beratnya. Keras ngomong, teriak. Kasih hukuman seberat-beratnya. Keras tuh. Udah sadar. Ini bukan proses. Udah kamu cukup berdoa, mudah-mudahan nanti ngasih keputusan yang setimpal ya. Udah, jangan nangis. Oke. Udah. Ya.
Sudah, kamu tinggal berdoa. Mudah-mudahan hakim mengabulkan apa yang jadi tuntutan jaksa ya. Ya. Udah. Sepi boleh. Intinya Agus itu minta hukuman yang seberat-beratnya. Ya Gus, gitu kan? Betul. Nah, tadi memang mereka membantah seolah-olah kalimat itu, tapi ketika hakim mengatakan kamu benar menyiram air keras kan? Ternyata benar gitu. Ini mengatakan bahwa hanya teror badan. Jelas-jelas air keras itu diarahkan ke mata, ke muka gitu. Bukan ke badan. Kalau ke badan itu buat apa orang nyiram air badan? Jadi tembakan jitunya itu adalah ke mata. Mata yang mengakibatkan Agus kehilangan penglihatan. Kan kira-kira gitu Gus? Betul. Bukan mau berdamai kan? Nggak ada kan Gus? Nggak ada. Itu hanya karena depresinya aja. Iya, kalau tadi dari Aji ada beberapa keterangan-keterangan dari saksi Agus yang tidak berkesesuaian dengan fakta pada tanggal 31 Agustus itu kan ada percekcokan kan. Nah, itu ada dikoreksi oleh Aji gitu kan. Ada mungkin kronologis yang belum lengkap. Akhirnya tadi Aji menyampaikan tanggapannya. Ya, poin-poinnya itu tadi ada kata-kata yang disampaikan oleh Agus sama Aji pada saat itu gitu kan. Itu kan kata-kata yang sangat keras disampaikan oleh seorang atasan kepada anak buah kan. Satu hal lagi tadi adalah ketika terjadi percekcokan gitu kan, Agus kan seakan-akan katanya meredam Aji kan. Nah, ternyata versinya Aji itu tidak seperti itu gitu. Jadi tidak ada Agus mengajak ngobrol setelah bercekcok gitu kan, tapi justru malah ada lanjutan percekcokan yang akhirnya Aji tadi menyampaikan itu tidak sesuai. Ya, dia langsung melihat dengan mata kepalanya langsung ya. Tadi juga saya di sebelah sama dia, setelah tadi Agus buka kacamata juga dia sepertinya shock banget itu ya. Dia melihat langsung gitu kan kehadiran Agus dan juga tadi ada Aji juga gitu. Tapi intinya kalau saya lihat ya, saya juga tidak bisa menafsirkan apa yang dirasakan oleh Aji kan. Tapi kalau saya lihat kaget ya, seperti Aji melihat ternyata kondisi Agus separah itu gitu. Saya enggak. Oh ya, kalau saya enggak bisa melihat, tapi rasa-rasanya sih ya mungkin sangat menyesali lah. Yang paling pasti sih itu. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat tayang 5 kali sehari, pada Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.